Selama ini saya trading dengan cara yang salah, dan saya baru sadar setelah bangkrut. Saya sudah trading dengan kerugian ratusan juta, hingga memiliki hutang ratusan juta. Tapi, dari kegagalan ini, saya menemukan 7 kesalahan fatal yang harus kalian hindari. Ada satu kesalahan fatal yang paling berbahaya. Kesalahan pertama, memulai trading dengan pengetahuan setengah-setengah. Saya pikir kalau sudah ngerti candlestick dan tahu support resistance, itu sudah cukup untuk masuk ke market. Dulu saya hanya belajar dari satu video YouTube, ikut webinar gratis, lalu langsung deposit dan trading. Padahal itu seperti naik ke ring tinju melawan Mike Tyson, padahal kamu baru belajar mukul samsak. Market itu keras, kalau kamu cuma tahu permukaan saja, kamu akan jadi korban empuk. Kesalahan kedua, terlalu percaya influencer. Saya lihat mereka pamer profit, story-nya tiap hari hijau, mobil sport, laptop mahal. Mereka kasih sinyal beli, ajarin pola-pola instan, katanya tinggal copy aja. Tapi belakangan saya sadar, mereka nggak cari cuan dari market, mereka cari cuan dari kamu. Mereka jual e-course, afiliasi broker, grup berbayar. Mereka bisa salah, tapi kamu yang rugi. Kamu yang kena margin call, mereka tetap upload konten. Kesalahan ketiga, terlalu fokus, cari strategi. Saya pernah membeli 3 indikator premium, ikut 4 grup sinyal, dan mencoba 7 metode berbeda dalam 1 bulan. Saya pikir kalau sudah menemukan strategi yang paling ampuh, pasti bisa untung. Tapi kenyataannya tetap saja rugi. Masalahnya bukan di strateginya. Saya sendiri yang belum paham cara kerja market. Ini seperti punya GPS canggih, tapi tidak tahu tujuan akhirnya. Strategi itu hanya alat. Kalau tidak paham arah, kita hanya akan berputar-putar tanpa hasil. Kesalahan keempat, cuma lihat history dan teknikal, tapi nggak tahu kenapa harga bergerak. Saya analisa chart, lihat pola-pola MA/RSI, semua saya hafal. Tapi ketika tiba-tiba harga anjlok, saya bingung. Ternyata karena ada pengumuman suku bunga atau data inflasi atau krisis global. Dan saya nggak baca berita sama sekali. Saya main catur tanpa tahu lawannya lagi, mikir 2 langkah ke depan. Padahal harga itu bukan sekadar garis, itu reaksi manusia, ekonomi, dan ekspektasi. Kesalahan kelima, cari informasi di tempat yang salah. Saya nongkrong di grup Telegram, IG Reels, YouTube Shorts, yang penting rame dan rame. Tapi isinya cuma spekulasi, fear, dan FOMO. Saya pikir itu komunitas belajar, padahal isinya orang panik dan saling ngikutin. Itu seperti kamu belajar masak dari warung tenda yang belum lulus BPOM. Kamu perlu dapat informasi dari sumber yang benar, bukan yang paling berisik. Kesalahan keenam, berpikir seperti spekulan, bukan ekonom. Saya dulu masuk market sambil nanya, naik nggak ya? Turun nggak ya? Saya cuma tebak-tebakan. Padahal seharusnya saya nanya, apa yang bikin harga bisa naik? Apa yang bikin orang mau beli aset ini? Investor sejati mikir soal value, keseimbangan supply-demand, dan perubahan kondisi makro. Spekulan cuma mikir candle hijau panjang. Dan guess what? Spekulan cepat mati, ekonom bertahan. Kesalahan ketujuh, pola pikir ingin cepat kaya. Saya pengen cepat balik modal, pengen profit cepat, pengen kaya sekarang. Makanya saya overtrade, pakai lot besar, scalping 24 jam. Tapi itu kayak kamu naik mobil ngebut 200 km per jam di jalanan kota. Cepat sih, tapi risiko nabraknya gede banget. Akhirnya saya nabrak. Rugi, burnout, trauma. Kekayaan itu bukan sprint, itu maraton. Dan yang bisa finish bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten. Saya percaya semua orang harus mengerti investasi dan harus berinvestasi. Namun sayangnya tidak semua orang mengerti dan tahu cara berinvestasi yang benar. Kalau kamu benar-benar ingin survive dan sukses di market, kamu harus berhenti mikir kayak penjudi dan mulai berpikir seperti seorang ekonom. Bukan tebak-tebakan naik atau turun. Bukan panik karena candle merah. Bukan euforia karena candle hijau. Tapi mulai dengan satu pertanyaan penting. Apa yang membuat harga sebuah aset bisa naik dalam waktu ke depan? Trading yang benar itu tentang memahami value, nilai sesungguhnya dari suatu aset. Kalau kamu lihat suatu aset, dan kamu tahu secara fundamental bahwa nilai aset itu lebih tinggi dari harganya saat ini, itu berarti kamu sedang melihat sebuah peluang. Misalnya, ada saham, atau kripto, atau komoditas yang fundamentalnya kuat, tapi karena sentimen sementara atau market panic, harganya malah anjlok. Seorang spekulan akan kabur, tapi seorang ekonom akan beli. Kenapa? Karena dia paham harga itu sementara, tapi nilai itu permanen. Dan cepat atau lambat, harga akan mengejar nilai yang sesungguhnya. Jadi, beli ketika kamu yakin bahwa nilai suatu aset lebih tinggi dari harganya sekarang. Tahan dan panik, jangan lepas. Harga akan fluktuatif, tapi kalau kamu tahu value-nya, kamu akan tenang.
Lalu kapan dijual? Jual bukan karena takut turun. Jual karena kamu menemukan aset lain yang sedang dalam posisi seperti itu tadi. Value-nya tinggi, tapi harganya masih murah. Ini yang disebut rotasi aset. Bayangin kamu punya properti di lokasi yang sekarang udah naik. Kalau kamu tahu ada lokasi lain yang sekarang masih undervalued, logikanya kamu jual properti A, pindah ke properti B, sebelum semua orang sadar nilainya. Itulah cara berpikir investor sejati. Itulah cara berpikir ekonom. Jadi mulai sekarang, pahami value, bukan cuma chart, beli saat harga nilai, jual hanya untuk rotasi ke peluang yang lebih baik. Fokus alokasi, bukan emosi. Trading itu bukan tentang untung cepat, tapi tentang alokasi yang cerdas dan disiplin yang konsisten. Kalau video ini membantu, jangan lupa klik subscribe, tinggalkan komen pengalaman trading kalian, dan share ke teman-teman yang butuh insight ini.